لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di awal bulan Rabiul Awal, yang di dalamnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam umumnya melakukan peringatan to celebrate, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang hidupnya sangat indah dan menjadi teladan bagi kita semua. Walaupun beliau adalah manusia biasa dan selalu menyebut dirinya manusia biasa, maka topik kita hari ini adalah Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang guru besar Islamic Studies, ahli tafsir pada Universitas Temple di Amerika. Beliau adalah Profesor Mahmud Ayyub, seorang Libanon, ahli tafsir yang mengajar di Universitas Temple. Dalam sebuah ceramahnya, beliau menyampaikan sebuah kritik kepada kebanyakan penceramah terkait dengan mukaddimah ceramahnya. Kita biasa mendengar ketika orang menyampaikan mukaddimah ceramahnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Beliau mengatakan, kenapa kita mengatakan asyrafil anbiya? Arti asyrafil anbiya, yang termulia di antara nabi-nabi. Nabi Muhammad adalah yang termulia di antara nabi-nabi. Mengapa kita mengatakan seperti itu? Padahal dalam Al-Quran kita membaca
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita beriman kepada Allah, Alkitab dan lain-lain, beriman kepada Rasul, dan kita tidak membeda-bedakan. La nufarriq, tidak membeda-bedakan. Baina ahadim mir rusulih, seorang pun di antara rasul-rasul Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad asyrafil anbiya, kita sebutkan yang termulia? Apakah nabi lain kurang mulianya? Nah, beliau mengkritik seperti itu. Berarti mukaddimah itu digunakan sangat universal oleh para penceramah atau orang-orang yang muslim yang berbicara. Mungkin di negeri beliau juga seperti itu. Dan beliau mengatakan, kenapa ada di sebagian tempat di rumah orang-orang muslim kita sering sekali menggantungkan di dinding rumah kita Allah Muhammad, di samping Allah Muhammad. Apakah Nabi Muhammad setara dengan Allah? Beliau mengkritik seperti itu. Beliau mengatakan tanpa sadar kita telah menyanjung beliau berlebihan dan menempatkan beliau tidak lagi pada tempatnya. Padahal Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Kahf, Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah aku hanyalah, innama, hanya saja, aku adalah bashar, orang biasa, mislukum, yang sama dengan kamu. Hadirin rahimakumullah. Tapi kenapa ada syair Muhammadun basyarun la kal bashar? Muhammad adalah manusia biasa, bashar, tapi bukan manusia biasa. La kal bashar, tidak seperti bashar atau manusia yang lain. Bal huwa kal yaqut bainal hajar, tapi beliau adalah seumpama batu permata yang indah, yang mahal. A precious stone, batu yang sangat bernilai di antara batu-batu yang banyak, permata di antara kerikil-kerikil. Dalam kisah sufi kita mengetahui bahwa syair ini pernah dibacakan oleh seseorang yang kemudian bermimpi di dalam tidurnya melihat Nabi dan mengatakan bahwa karena dia membaca syair tersebut, Muhammadun basyarul la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, how ordinary is the man. Seberapa biasa Nabi Muhammad SAW itu, sehingga beliau adalah basyarum mislukum, manusia yang sama seperti kamu. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi semesta alam, bagi semua manusia. Dan Allah juga menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan
berharap akan menyaksikan kehidupan di hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Bagi mereka Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang sangat baik. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah sejenak kita melihat siapa sebenarnya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang di satu sisi beliau sendiri dan Al-Qur'an menyuruh beliau menyebutkan, aku adalah manusia biasa. Namun di sisi lain, kita semua juga menyanjung-nyanjung beliau. Bahkan menurut sebahagian orang, menyanjungnya secara berlebihan. Dalailul khairat yang berisi salawat-salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manaqib, kitab-kitab tentang riwayat dan cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian orang dianggap sebagai, membacanya sebagai bid'ah. Kenapa? Karena sudah memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebih-lebihan. Akan tetapi tidak ada manusia, a layman or scholars, ya, baik orang biasa, orang kampung, ataupun dia seorang sarjana dan peneliti, tidak ada yang mampu menahan diri untuk tidak mengapresiasi dan mengagungkan Nabi ini dengan kalimat-kalimat yang bahkan tidak biasa. Kita memang mengetahui banyak penulis-penulis sebelum abad ke-16 di Eropa yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melakukan pseudo scientific research akademik palsu untuk menceritakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sebahagiannya untuk kepentingan misionaris Kristen dan sebagian lainnya untuk kepentingan politik, karena mereka sangat takut kepada kekhalifahan Islam yang mungkin saja akan menyapu bersih seluruh Eropa. Maka tidak ada jalan lain melainkan mereka menceritakan diri Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang jahat, yang jelek, yang haus seks, yang suka perang dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini mungkin kita pun sering membaca, mendengar, melihat ada seorang sejarawan Inggris, Tom Holland, bukan aktor dalam film Spider-Man, tapi dia adalah seorang sejarawan kontemporer yang banyak menulis tentang agama-agama dan sejarah klasik, termasuk tentang Islam dan Nabi Muhammad, yang akhir-akhir ini seringkali mengembangkan, menceramahkan dan menulis topik deradicalizing Muhammad, deradikalisasi Muhammad. Mungkin ini yang menginspirasikan pemerintah kita di Indonesia yang menggembar-gemborkan deradikalisasi Islam. Tom Holland beberapa tahun yang lalu, mungkin sejak tahun 2011, 12 dan 13, dia sudah berceramah tentang deradicalizing Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti yang digambarkan, dipikirkan dan diyakini oleh orang-orang ISIS terutama sekali. IS, Islamic State of Iraq and Syria. ISIS orang menyebutnya.
Karena mereka sangat takut akan gerakan ini, maka mereka mencari berbagai jalan untuk menderadikalisasi Muhammad. Mungkin di sisi lain ada nilai-nilai positifnya di mana mereka mencoba menggambarkan Nabi Muhammad sebagai a man of more human, seorang manusia yang lebih biasa, lebih human, lebih praktis dalam kehidupan keberagamaannya. Hadirin rahimakumullah. Memang ada sisi-sisi di mana orang mencoba melihat Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang mencoba mengagumi beliau sedapat mungkin, karena beliau adalah teladan. Not an ordinary man. Bukan manusia biasa. Hadirin rahimakumullah. Karenanya dalam studi akademik, historical akademik, ada istilah yang disebut dengan hagiografi. Apa itu hagiografi? Hagiografi adalah cerita atau kisah tentang a man of God, a holy man, tentang orang-orang suci, about the saint, orang-orang yang mengajarkan agama atau pembawa agama, yang menurut para ahli sejarah, hagiografi itu penuh dengan upaya-upaya untuk mengidealkan seseorang, sehingga muncullah cerita-cerita yang sebenarnya lebih merupakan cerita imajinatif ketimbang cerita yang sebenarnya. Dan tentang Nabi Muhammad SAW tidak berbeda juga dengan sejarah tentang Nabi Isa alaihissalam yang dikembangkan oleh para pengikutnya, juga penuh dengan kisah-kisah yang kadang-kadang nampak sangat-sangat miraculous, sangat-sangat ganjil. Ala kulli hal, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah pesona bagi kita semua. Dari segi akhlak, kisah-kisah hidup Nabi menceritakan kepada kita mengandung keteladanan yang sangat luar biasa. Suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya pulang dari sebuah peperangan. Ini adalah kisah yang sangat general dan sangat banyak diceritakan. Mereka berhenti pada suatu tempat dan beliau berteduh di bawah sebuah pokok kayu, dan para sahabat pun terpencar. Mereka mencari tempat-tempat berteduh dan tidur sehingga mereka lelah. Tiba-tiba Rasulullah berteriak memanggil beliau, dan mereka datang semuanya ke sana. Dan beliau menceritakan, apa cerita beliau? Bahwa telah datang tadi pada saat beliau tidur seorang kampung, seorang badui, seorang Arab badui yang mengambil pedang beliau dan menghunus pedang tersebut kepada beliau dan berkata, siapa yang akan menyelamatkanmu hai Muhammad hari ini? Rasulullah dengan sangat tenang menjawab, Allah. Dan para sahabat kemudian menyaksikan bahwa orang badui tersebut duduk di samping Nabi Muhammad SAW, dan mereka menceritakan Rasulullah sedikit pun tidak marah, tidak menunjukkan sikap arogansinya, dan tidak sama sekali ingin membalas dendam, dan tidak ingin menakut-nakuti orang badui tersebut. Keteladanan ini sangat luar biasa sekali, bahwa sangat biasa ketika seseorang punya otoritas terhadap sebuah masyarakat, terhadap sekelompok orang, cenderung dan sangat tergoda untuk menunjukkan kehebatannya, otoritasnya, kepiawaiannya, dan akan sangat sakit hatinya ketika ada orang yang merendahkannya. Hal seperti itu tak pernah terlihat pada diri Rasulullah SAW, yang kita sebut dan disebut oleh orang banyak orang biasa.
Hadirin rahimakumullah. Istri beliau, Siti Aisyah, juga pernah menceritakan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keberagamaannya. Apakah orang yang sangat strict dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama? Aisyah menceritakan, ma khuyyira baina amraini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditawarkan dua perkara, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih aisarahuma, yang termudah mana. That is his choice. Mana yang mudah? Beliau akan memilih yang itu sejauh itu bukan sebuah perbuatan dosa. Dan dalam hadis yang lain sangat populer sekali kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan yassiru, permudahkanlah, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, buatlah orang-orang senang, nyaman. Wala tu'assiru, jangan buat orang merasa tidak nyaman. Hadirin rahimakumullah. Walaupun kebanyakan orang sepertinya, kalau kata Pak Zainuddin MZ, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kata seorang kawan saya di Jogja, kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Tapi Rasulullah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pernah juga sebuah peristiwa yang disaksikan oleh para sahabat, dan ini dicatat oleh pencari hadis-hadis sahih, bahwa suatu waktu para sahabat dan Nabi melakukan sebuah perjalanan. Seorang badui datang dan menarik kain yang ada di leher beliau, yang membuat leher beliau itu tergores. Dan badui itu berkata, apa dia katakan? Ya Muhammad, a'tini min malillahi azza wa jalla, berikan harta yang telah dianugerahkan oleh Allah untukmu. Kita bisa bayangkan kalau orang Aceh dibuat seperti itu, pasti dia akan turun dan menggebuk orang tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum dan berkata, kasih barang-barang itu sedikit untuk orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kalau beliau sendiri bagaimana menggambarkan dirinya, inna mithli wa mithlal anbiya'i min qabli, aku dan orang-orang yang diutus oleh Allah sebelumku umpama sebuah rumah. Umpama seseorang membuat sebuah rumah, mendekorasikannya, mengecatnya, memperindah rumah tersebut. Tapi ada sebongkah batu bata di pojok, dan orang-orang ketika melihatnya, alangkah indahnya jika batu bata ini diletakkan. Dan aku adalah batu bata tersebut. Wa ana khatiman nabiyyin, aku adalah penutup segala rasul. Karena itu ada seorang penulis dari India. Dia seorang yang western educated. Dia mengatakan, that is where the surprise occurred. Because among all the founders of the great world religion, Muhammad is the most like us. Disitulah surprise. Disitulah terjadi hal yang mengejutkan. What is it? Bahwa Nabi Muhammad SAW di antara pembawa-pembawa agama besar di dunia, he is the most like us. Beliau adalah seorang utusan Allah yang sangat-sangat mirip dengan kita. Hadirin rahimakumullah. Makanya Allah menyuruh Nabi mengatakan, qul innama ana basyarum mislukum, aku manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, disampaikan kepadaku perintah Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, barang siapa ingin bertemu dengan Tuhan dengan cara yang bagus, yang baik dan indah, falyamal amalan salihah, hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Tuhannya dengan suatu apapun.
Baik menyekutukan Tuhan itu dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan uangnya, dengan orang-orang yang ia kagumi, dengan bosnya dan sebagainya. Never ever. Allahu Ahad, Tuhan yang patut ditakuti, yang patut disembah semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang bertentangan ketakutan kita selain Allah, kita akan meninggalkannya, kita akan kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan keteladanan, dan keteladanan yang paling mendalam adalah beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang manusiawi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.